Fungsi tazkiyah apa? Dan bagaimana yang beliau wasiatkan kepada kita umatnya. Jangan kita hanya mengingat wasiat orang tua, jangan hanya kita mengingat wasiat guru, jangan hanya kita mengingat wasiat teman atau tetangga atau wasiat pemimpin bangsa. Ada wasiat yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yaitu wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jalankan, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan dalam rangka menyucikan jiwa kita semua. Wasiat yang pertama dari Rasulullah SAW disampaikan langsung oleh seorang sahabat besar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Amarani khalili bisab'in, kekasihku Rasulullah SAW. Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan saya untuk mengerjakan 7 perkara ini. Yang pertama, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau wasiatkan kepada Abu Dzar, dan tentu kita sebagai umatnya, wasiat Nabi kepada Abu Dzar ini agar kita amalkan. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin wad dunuwi minhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan saya untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat, merendah di hadapan mereka. Merendah bukan menyombongkan, bukan membelakangi, bukan melototin, bukan ngata-ngatain, bukan menggusuri mereka, bukan mengusir mereka, tapi berdayakan mereka, kasih unjuk, kasih ajar bagaimana orang-orang miskin itu bisa mandiri dalam ekonomi, cinta kepada orang-orang miskin. Yang kedua, an anzura ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fauqi. Nabi wasiatkan kepadaku yang kedua agar aku melihat, menengok kepada orang yang ada jauh kondisinya di bawah saya, jauh lebih miskin, jauh lebih susah, jauh lebih sulit, jauh lebih dalam hal keduniaan, melihat ke bawah. Wala anzur ila man huwa fauqi, dan tidak melihat orang yang status kedudukannya di atas saya. Ini dalam hal-hal keduniaan. Jangan urusan dunia kita mendongak saja, lihat ke atas. Oh hebat si fulan, oh enak ya, sudah punya ini itu dan sebagainya, pangkat jabatan. Tapi dia tidak pernah melihat, tidak pernah mau tahu bagaimana perjuangan orang itu untuk bisa meraih itu semua dengan penuh perjuangan. Wasiat yang ketiga, an asilar rahima wa in adbart. Nabi perintahkan aku untuk menghubungkan tali silaturahim, menjalin silaturahim, walaupun engkau dimusuhi, walaupun engkau di belakang, dipunggungi oleh, tapi tetap kita menjalin silaturahim. Ini wasiatnya Rasulullah. Ini akan menyucikan jiwa kita, akan membersihkan jiwa kita dari hasud. Mari kita terapkan wasiat Nabi SAW ini yang disampaikan oleh beberapa orang sahabat seperti Ubadah bin Samit, Mu'ad bin Jabal, dan tadi Aus bin Aus, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seolah-olah itu disampaikan kepada kita. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya adalah berlaku untuk kita semua, untuk dalam rangka menyucikan jiwa kita. Inilah pendidikan Rasulullah SAW, pendidikan untuk menyucikan jiwa kita semua. Karena kita semua ini, kalau dari segi aspek manusia, ada akal, ada tubuh, ada hati. Hati inilah yang paling tidak kita perhatikan. Hati ini di nomor sekiankan, tubuh kita di nomor satukan. Makannya, kulinernya, Masya Allah. Otaknya diisi dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam hiburan. Tubuhnya juga sama. Tapi giliran hati tidak pernah ada. Tidak pernah ada treatment, tidak ada suplemen, tidak ada makanan nutrisi untuk hati. Wasiat-wasiat Rasulullah SAW inilah yang akan mengisi nutrisi buat hati kita, menjadi suplemen untuk kehidupan kita, yang akan menjadi penguat untuk ruh kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua itu perlu penyucian jiwa.